Halo, salam bahagia. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini kami masukkan ke Balinese version ya sahabat kebahagiaan. Hal-hal yang berkaitan dari sesuatu hal yang mungkin sedang dia alami, atau sesuatu hal yang sedang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan. Dan tema ini adalah tema general. Untuk temanya tentang apa sih kisi-kisi yang sebenarnya untuk diri dia, yang merasa bahwa mungkin sahabat kebahagiaan kayak ngerasa dia itu kayak banyak diemnya, dia kayak nggak peduli sama kamu. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan kepada diri sahabat kebahagiaan? Kisi-kisi yang sebenarnya dia, yang dia rasakan di balik diamnya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, kita akan cek bersama-sama energinya dia. Ini Kevin masukkan ke energi timeless ya, tidak terbatas oleh waktu. Jadi bisa kalian cek kapanpun saja jika ini berlaku untuk diri dia. Kisi-kisi yang sebenarnya di dia, dari rasa dia yang sebenarnya kepada kamu, dari diri dia yang mungkin diem sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya. Kita akan cek bersama-sama energinya seperti apa untuk perasaannya dia yang sebenarnya. Apa sih kisi-kisinya? Kadang kalau orang diem, tapi kita tahu ya, kita ada ngejalin hubungan, tapi hubungannya itu diem-dieman, pasti kita ngerasa nggak enak. Dicuekin itu nggak enak. Kalau nyuekin pasti enak ya. Tapi kita pengen cek ya untuk energinya dia yang sebenarnya ke sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Ada kartu S Spade ya, atau S Scope ya. Tentang sesuatu hal yang sedang dia pikirkan itu memang ada di dalam diri dia. Kartunya di sini tentang new insight. Ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan. Entah itu tentang wawasan baru, entah itu sesuatu hal yang sedang selama ini mempengaruhi kondisi emosionalnya dia dari segi pemikiran. Seseorang yang diam begitu saja, tidak mengatakan apapun padahal ada sebuah hubungan, ini mengindikasi diri dia tuh seakan-akan merengek sesuatu hal. Orang ini mungkin kecewa sama kamu tanpa kamu sadari, tapi dia butuh validasi dari kata maaf. Mungkin kamu lupa untuk bilang minta maaf sama diri dia, sehingga orang ini tiba-tiba diam. Tiba-tiba diam. Dia adalah bukan tipikal orang yang mudah sekali mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Mungkin dia adalah tipikal orang yang terlalu menggunakan logika, sehingga ketika ngejalan sebuah hubungan, hubungannya itu kaku. Orang yang defense-nya maskulin, rata-rata itu memang selalu menggunakan sisi logikanya dia ketimbang perasaan. Berbeda dengan orang yang menggunakan defense feminim, pasti akan selalu menggunakan perasaan. Karena itu identik dengan feminim. Dan di sini Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan, dia adalah si defense maskulin yang memang sulit untuk memulai dari mana mengutarakan apa yang dia rasakan kepada diri kamu. Tapi yang jelas di sini kisi-kisinya, dia memang memikirkan permasalahan yang lalu
tapi belum terselesaikan. Lalu, ada sesuatu hal yang mempengaruhi kondisi pikirannya dia. Apakah ini internal atau eksternal? Kita akan cek. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata dia sedang memikirkan sesuatu. Kartunya ini tentang pikiran ya. Two of Club. Planning. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Jadi tidak ada hal-hal yang berkaitan dari eksternal. Bahwasanya orang yang tiba-tiba diemin kamu bukan berarti ada eksternal atau orang lain atau cinta bersegi-segi lain. Justru orang ini lagi bergelut di dalam pikirannya. Mungkin ada suatu target, pekerjaan, ada planning untuk diri dia. Sehingga dia dituntut untuk menyelesaikan permasalahannya. Akhirnya mempengaruhi mood emosionalnya. Kalau mood emosionalnya dia sudah terpengaruhi di sini, maka yang sering dilibatkan permasalahannya itu kamu. Kalau orang Jawa bilangnya adalah ketiban awu anget ya. Kamu itu gak salah apa-apa, tapi kamu yang disalahin. Ini mungkin sering terjadi antara kamu bersama diri dia. Tapi bukan maksud hati untuk menyakiti sahabat kebahagiaan ya. Karena orang ini pada dasarnya adalah tipikal orang yang logik. Kalau tipikal orang yang logik pasti dia tahulah sebab akibat apapun yang dia timbulkan di situ. Dan ada sebuah kesadaran di dalam diri dia ketika dia diemin kamu juga akan berpikir lain. Kamu juga akan bertanya-tanya tentang diri dia. Dan hal ini kalau misalkan sahabat kebahagiaan dia diam, tiba-tiba kamu greget banget ingin ngomong sama dia, kamu kenapa? Justru dia akan menghindar. Kenapa? Orang ini butuh waktu dulu. Semakin banyak ketika seseorang diam, tapi kamu semakin banyak bertanya, itu justru akan membuat kamu itu rugi. Kamu tidak akan mendapatkan apapun jawaban dari si dia. Kalau dia adalah divine maskulin. Lebih baik beri jeda waktu, diam dulu. Kamu posting sesuatu hal yang berkaitan dari sisi motivasi atau apa. Ya dia dengan sendirinya itu akan kayak ngerasa tersindir dari apapun yang sahabat kebahagiaan postingkan di situ tanpa perlu menyebut inisial nama atau dia. Pasti dia akan tersinggung. Jika dia tersinggung di situ atau merasa sesuatu, ini mengindikasi memang orang ini memang sedang mengalami permasalahan-permasalahan secara gejolak emosional, yaitu melibatkan kamu. Daripada membuang-buang waktu sahabat kebahagiaan kayak istilahnya adalah nanya-nanya dia tapi nggak dapat jawaban, ya mungkin kamu bisa melakukan dengan cara berafirmasi, positive thinking, ya mungkin kamu bisa update story kamu dengan motivasi-motivasi yang positif. Atau kata-kata yang positif, dia pasti akan lihat kok sahabat kebahagiaan. Dia pasti akan lihat. Dan dia akan merasakan dan tersentuh. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan merasa bahwa koneksi kamu tuh dekat banget sama diri dia, ya mungkin kamu bisa bantu diri dia dengan berkata yang baik. Sayang, sebenarnya kamu kenapa? Kalau ada permasalahan yang tidak membuatmu tenang, kamu tenangkan dulu ya. Kalau ada waktu, ayo kita cerita. Itu lebih baik ya, lebih baik untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki energi pengertian. Bilang sama diri dia, kalau waktunya udah tenang, kamu boleh cerita sama aku. Ya udah, saat ini kamu jalani dulu aja apa yang ada. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada kok buat kamu. Ini kesannya lebih baik lagi ya sahabat kebahagiaan, bahwa kamu sudah memberikan rasa percaya pada diri dia bahwa aku siap kok dan aku selalu ada buat kamu. Orang ini pasti akan merasa nyaman. Dan Kevin lihat di sini, seseorang yang tiba-tiba diam sama kamu, cuekin kamu, bukan berarti dia membenci kamu ternyata. Karena kartunya di sini ada sesuatu hal yang dia pikirkan, entah masalah planning pekerjaan, entah sesuatu hal yang membuat diri dia itu tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Untuk energi yang selanjutnya. Oke. Ini kartunya paling banyak adalah kartu S. Bukan paling banyak ya, kartu awal ya. Ini adalah S of Spade dan di sini adalah S of Club. Taking action. Mengambil sebuah tindakan. Kalau berkaitan dari energi orang ini memang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Baik keputusan dari masalah internalnya dia atau sesuatu hal yang membuat diri dia membutuhkan waktu, tapi dipaksakan. Sehingga orang ini moodnya langsung jelek banget. Semakin banyak dia mendapatkan sebuah tekanan, justru akan membuat diri dia semakin menghindar. Jika koneksi cinta kamu bersama diri dia adalah koneksi cinta yang rumit, lebih baik sahabat kebahagiaan memilih untuk diam dan bersabar dulu. Kenapa? Kayak yang Kevin sampaikan tadi. Istilah Jawa, ketiban awu anget. Kamu bisa kena permasalahan dari dia yang tadinya kamu nggak tahu apa-apa. Dia lagi bersinggungan dengan temennya, atau mungkin juga kekasihnya dia, kalau misalkan cinta bersegi ya. Kamu bisa kedapatan emosionalnya dia, sisa-sisa emosional di situ. Lebih baik diam. Karena diam itu memang
emas ya, sobat kebahagiaan. Diam itu memang emas. Selagi kamu diam, kamu melakukan sebuah action di situ dengan cara meyakinkan diri bahwa aku itu ada buat kamu. Dan aku selalu mendoakan kamu yang terbaik buat kamu. Kartunya di sini taking action. Orang ini memang lagi banyak kendala ya, kendala-kendala yang berkaitan dari keputusan, permasalahan-permasalahan yang harus dia selesaikan, atau mungkin juga dia lagi ngejar target sesuatu ya, sehingga mempengaruhi moodnya. Tapi kalau dari segi menyeluruh sih, dia masih ada perasaan dan emosional sih sama kamu. Nggak terlalu bagaimana. Slow aja guys. Oke. Selanjutnya, itu kan bener kan, dia masih ada perasaan sama sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Seven of Diamond. Kevin melihat di sini energinya adalah orang ini pasti akan menilai kembali tentang apapun yang kamu lakukan kepada diri dia. Ketika dia lagi diamin kamu, ketika dia moodnya lagi jelek, kamu tidak menyinggung diri dia, tapi kamu bersabar, dia akan menilai bahwa kamu adalah orang yang luar biasa, yang selalu menemani aku di saat aku itu lagi suntuk, di saat moodku jelek. Kamu tidak membuat moodku kembali jelek, tapi justru kamu ada dan sabar, nungguin aku moodnya baik. Dia akan menilai kembali bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah energinya positif. Ya, daripada kita membuang-buang waktu, kita menjadi orang yang urakan ya, nggak sabaran, kita menjadi orang yang kurang dewasa. Ketika pasangan kita tuh moodnya lagi nggak baik, ya kita hibur, kita jangan terlalu sensitif banget, mempengaruhi emosionalnya dia. Lebih baik diamkan aja, biarkan. Kalau dia lagi diamin kamu, biarkan dulu. Yang penting sahabat kebahagiaan selalu berpikir positif. Kuncinya apa? Cinta. Ya, kalau kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu, pasti saling mempercayai satu sama lain. Cinta yang memiliki rasa percaya, saling mempercayai satu sama lain, itu adalah bentuk kekuatan kalian untuk bisa bertahan di dalam sebuah hubungan. Jika hubungannya tidak ada itu, maka bisa dipastikan cinta kamu itu terlalu ribet dan terlalu rumit, terlalu menuntut. Jadi lebih baik kita sadari tentang kekuatan cinta saja. Kalau kamu yakin banget kamu punya koneksi sama diri dia, kamu punya koneksi emosional sama diri dia, koneksi apapun itu, kamu percaya bahwa apapun yang dia selesaikan, apapun yang dia kerjakan, itu semuanya akan selesai dan kembali sama kamu. Karena Kevin lihat di sini, ketika sahabat kebahagiaan dia lagi diam sama kamu, lagi jutek sama kamu, kamu tidak menyinggung diri dia, kamu berafirmasi positif, kamu melakukan rutinitas kamu seperti biasa, dia akan berpikir dan kemudian dia justru nanti yang akan minta maaf sama kamu. Daripada kita atau sahabat kebahagiaan itu terlalu berapi-api ya. Oke, kurangi atau mungkin juga sudahi masa-masa kamu yang terlalu berapi-api atau tidak sabaran dalam segi emosional, selalu mencari sebuah validasi. Ya, terkadang validasi cinta itu penting sebagai bentuk kesadaran. Tapi kalau misalkan kamu sudah tahu dia cinta kamu, dia sayang sama kamu, nggak usah mencari validasi apapun. Cukup rasakan dan nikmati perjalanan cinta kamu bersama diri dia. Karena yang namanya cinta adalah melengkapi satu sama lain. Kamu bukan hanya untuk mencintai diri sendiri. Kalau berhadapan dengan diri dia, artinya kamu mencintai diri dia. Dan juga mencintai diri sendiri. Harus bisa membagi waktu kamu. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Four of Hearts. Apati atau apatis. Orang ini memang lagi ngalamin putus asa ya. Putus asa di dalam kehidupannya dia. Mungkin dia kecewa dengan diri dia sendiri, kecewa dengan pekerjaan, atau kecewa dengan siapapun, atau mungkin juga kalau cinta bersegi-segi, dia lagi kecewa sama kekasih hatinya dia atau pasangan sahnya. Kalau bukan cinta bersegi-segi, dia lagi mengalami sisi kecewa terhadap diri dia sendiri. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang kurang percaya diri. Maka dari itu, peran sahabat kebahagiaan adalah pelengkap. Kamu adalah pelengkap dalam hubungan ini. Jika kamu adalah pelengkap dalam hubungan ini, maka kamu energinya adalah memelihara, menjaga, merawat, dan melayani. Itu adalah sumber kekuatan seorang divine feminine. Jika kamu adalah seorang divine feminine, ketika kamu memiliki sumber kekuatan itu, dia lagi membutuhkan kamu di saat-saat seperti ini, pasti kamu akan selalu dibanggakan. Dan dia pasti akan kejerat sama kamu. Dan kamu bisa menjadi penguasa cintanya. Berkaitan dari tema kita hari ini, memang kisi-kisi yang sebenarnya dari diri dia, dari rasa di balik diamnya diri dia adalah bagaimana dia tuh memutuskan sesuatu. Karena orang ini juga lagi gak percaya diri, apatis banget. Dia lagi apatis banget.
dia lagi kurang percaya diri, dan mungkin dia bimbang ya. Kalau ini ada kisah cinta bersegi-segi, kan ini general ya sahabat kebahagiaan, jadi bacaannya itu banyak orang. Kalau misalkan ini adalah cinta bersegi-segi, dia diem sama kamu, ini dia bimbang, dia tidak punya rasa percaya diri lagi untuk masuk ke dalam kehidupan kamu atau masuk ke dalam pasangan sahnya, karena dia bimbang. Dia butuh waktu untuk berpikir, gak usah dituntut apapun, biarkan. Ya namanya perasaan itu akan selalu berubah. Kita tahu ya sahabat kebahagiaan, perasaan kita juga sama berubah-ubah. Hari ini senang, nanti kita lihat apa, kita mendapatkan sebuah respon atau stimulus dari apapun, kita pasti akan merasakan gejolak emosional, entah sedih, nangis, marah, gembira, ketawa, bangga. Itu akan berubah-ubah. Gak ada orang yang seharian itu perasaannya tuh happy terus, marah terus. Pasti berubah-ubah, termasuk diri dia, perasaan itu akan berubah. Kamu percaya, yakin aja, jika kamu punya koneksi sama diri dia, semuanya akan terselesaikan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa ketika kamu percaya dan yakin. Semuanya akan terselesaikan dan akan kembali kepada diriku, karena aku adalah magnet cinta. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, Kevin mendapatkan angel number 1144. 1144 itu nggak ada angel number, tapi nanti Kevin akan bagi ya, apa sih makna angel number 11 dan 44. Ini kartunya adalah 4. Kevin lihat di sini, orang ini memang lagi stagnasi, lagi stagnan. Dia lagi kebingungan. Orang ini nggak bisa gegabah dan dia butuh waktu beristirahat. Kartunya tentang rest from action. Dia butuh waktu untuk beristirahat di dalam tindakan atau actionnya dia. Dia diamkan sama kamu itu lagi butuh waktu. Kalau orang lagi butuh waktu, jangan diganggu, udah biarin aja. Kamu gak usah mencari validasi apapun, atau kamu tuh ngereok sendiri, itu jangan guys. Jangan ngereok sendiri, kamu udah dewasa sahabat kebahagiaan. Ya ada kalanya cinta itu mengalah, tapi kalau kamu udah ngerasa bahwa aku gak bisa ngalah lagi, udah ambil keputusan. Yang terbaik buat kamu aja, yang terbaik untuk sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat di sini energi orang ini memang dia butuh waktu untuk beristirahat, rest from action. Dia butuh waktu. Kalau orang lagi butuh waktu, udah diemin aja, udah dia diemin kamu, udah kamu diem sambil berafirmasi. Ya kamu ngapain kayak self love, atau mungkin juga kamu melakukan sebuah kegiatan dan rutinitas. Gunakan waktu kamu sebaik mungkin, karena kamu nggak akan pernah kehilangan dari dia. Dia nggak akan ninggalin kamu, dia nggak akan hilang begitu saja. Kenapa seperti itu? Balik lagi di energi pertama, bahwa angka 1 itu adalah awal, memiliki makna tentang awal. Kamu bersama diri dia memang ada sebuah awal. Awalnya apa? Ya kalian ngejalin sebuah hubungan, di situ memang ada awal pertemuan, ada kisah-kisah yang kalian isi. Jika ada awal, pasti proses yang akan berjalan harus ada akhir. Dan akhirnya pasti ada sebuah kesepakatan atau kesadaran. Karena ini belum sampai ke tahap akhir, jadi lebih baik sahabat kebahagiaan, nikmatin saja, nggak usah bernegatif thinking, karena orang ini masih ingat kamu, orang ini masih mikirin kamu juga, dan kalian pasti akan bertemu lagi dan akan terkoneksi kembali. Dia hanya mengalami sisi stagnasi aja di dalam pikiran dan tindakan dia. Oke, karena di sini ada angel number S dan juga S. S itu adalah 1 ya, sahabat kebahagiaan. Ada angka 11 dan juga 44. Ini angkanya berdekatan. Ini adalah pesan semesta yang berkaitan dari angka. Kevin cari dulu untuk maknanya ya. Angel numbernya apa? Oke. Ya, ketemu angka angel number. Kita bedah bersama-sama. Sahabat kebahagiaan boleh mengartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin akan selalu mengartikan dalam bentuk energi, biar bahasanya itu bisa dipahami. Arti makna angel number 11 atau mungkin juga 11. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan nontonnya itu pas di jam 11 atau 11.11 ya. Ini tentang sebuah intuisi. Ternyata angka 11 atau 11 itu tentang intuisi ya, sahabat kebahagiaan. Intuisi ini adalah bentuk dari kesadaran dan juga hal-hal yang berkaitan dari pesan dari semesta ya. Karena intuisi itu datangnya adalah dari level yang lebih tinggi. Kalau kita mempercayai dan ngikutin intuisi, artinya kita mengikuti panduan diri kita. Baik panduan secara spiritual atau mungkin juga panduan secara supranatural. Ya, saya adalah orang yang intuitif. Sahabat kebahagiaan, ketika kamu berada di kondisi kesadaran yang lebih tinggi,
Ternyata sahabat kebahagiaan bisa memahami sekitar yang berada di sekeliling kamu, termasuk diri dia. Di balik diamnya dia ketika sahabat kebahagiaan mengikuti kesadaran diri kamu dan kamu sadar bahwa kita memang masih sama-sama cinta. Jadi ikuti aja intuisi kamu nggak usah terlalu negatif thinking atau apapun. Yang penting sahabat kebahagiaan udah tahu kita sama-sama cinta. Aku percaya deh ketika dia diam, dia memang lagi butuh waktu di sini. Balik lagi di kartu yang paling ujung ya, kartu 4 keriting, yaitu tentang rest from action. Orang ini memang lagi pasif sama diri sahabat kebahagiaan. Ya, intuisi itu yang kuat adalah sebuah pemberian ya dari semesta, di mana sahabat kebahagiaan memang diminta untuk bisa memahami perasaan dan pikiran kamu dan perasaan orang lain yang termasuk diri dia. Ya, intuisi ini memang tak bisa terucapkan, tapi bisa kamu rasakan. Ketika kamu bisa merasakan bahwa diri dia itu memang masuk ke dalam diri kamu dan kamu tahu energinya dia itu selalu ada buat diri kamu, ya udah ikuti aja intuisi kamu. Kamu nggak usah berdebat pada pikiran kamu, pada argumennya dia, tentang sikapnya dia. Kamu nggak usah berdebat di situ. Selagi kamu percaya dan yakin intuisi kamu mengatakan dia masih cinta sama kamu dan kita masih punya koneksi, maka percayai intuisi kamu. Karena angka 11 atau 1 dan 1 mengindikasi tentang sesuatu hal yang harus kamu sadari di dalam diri, bukan di eksternal. Kamu sadari di dalam diri kamu bahwa ketika kamu sudah yakin dan percaya, intuisi kamu mengatakan dia masih cinta kamu, ya udah percaya intuisinya. Nggak usah mencari sebuah perdebatan atau mencari sebuah validasi dari diri dia. Kenapa dia diam? Dia hanya butuh waktu. Karena dia lagi capek. Capek kenapa? Ya mungkin dia capek dengan urusannya dia. Karena di sini paling banyak urusannya dia. Dia capek dengan hidupnya dia. Dia apatis di sini. Dan mungkin juga ini juga berpengaruh terhadap diri sahabat kebahagiaan. Karena apa? Dia punya perasaan yang cukup kuat kepada sahabat kebahagiaan ya. Dan untuk pesan angel number yang berikutnya adalah angka 44. Angka 44 itu udah sering banget muncul ya sahabat kebahagiaan, dan angka 44 di sini tentang support ya. I am supported. Ya, sahabat kebahagiaan saya didukung, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan perlu mendukung diri dia. Karena pesannya adalah aku perlu disupport, aku perlu didukung. Jadi ketika dia diam, udah biarkan dia butuh waktu, dan ketika kamu memang diminta untuk mensupport diri dia, maka kamu supportlah untuk diri dia. Pesannya adalah tentang sebuah angel, malaikat penjaga kamu. Malaikat penjaga sahabat kebahagiaan ini memang mendorong diri sahabat kebahagiaan untuk melanjutkan jalan hidup kamu untuk saat ini. Dan bekerjalah dengan sesuatu hal yang memang sedang kamu lakukan. Ya, ketika kamu memiliki sebuah tekad, ketika kamu udah tahu bahwa kita masih ada perasaan yang sama, maka lanjutkan saja. Dan memang setelah ini, dia akan datang untuk diri kamu. Dia akan datang untuk diri kamu ketika kamu support dan percaya bahwa ya semuanya akan terselesaikan dengan baik. Dia hanya butuh waktu untuk beristirahat. Dia hanya butuh waktu. Karena dia nggak bisa dipaksakan. Dan paling kuat adalah dia yang defense-nya adalah maskulin. Oke, Kevin taruh ya angel number-nya di bawah payung di sini. Sebagai indikasi bahwa ini adalah pesan dari semesta. Angka 11 dan 44. Kita lanjut sahabat kebahagiaan untuk energi yang selanjutnya. Energi yang selanjutnya dari diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Ternyata kisi-kisinya sudah Kevin dapatkan ya. Tinggal bagaimana untuk aliran energi. Yang sebenarnya dibalik rasanya dia. Perasaannya dia sama kamu itu bagaimana sih? Dia masih ingat kamu atau enggak sih? Kita cek. Untuk kartu yang selanjutnya. Oke. Orang ini memang ngejalin hubungan sama kamu itu penuh dengan resiko ya. Penuh dengan resiko. Artinya ini adalah hubungan yang memicu sebuah adrenalin. Wow, Kevin kebaca ini, ketarik lagi energinya cinta bersegi-segi. Ini kayaknya ngikutin energi penontonnya Kevin nih. Paling banyak masuk ke dalam cinta yang bersegi-segi. Atau cinta yang rumit. Kalian belajar saja dari apa yang selalu Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Karena selain Kevin ngeramal itu juga terapannya secara psikologi ya, bagaimana kalian bisa mengendalikan diri kamu untuk terus berada di kondisi kesadaran. Dan di sini Kevin melihat ya, orang ini memang mencintai kamu karena dia masih punya gairah. Dia tahu resikonya mencintai kamu itu seperti apa. Dan kalian juga harus paham bahwa cinta ini mungkin adalah cinta yang penuh dengan resiko.
Kenapa? Karena mungkin kalian tidak memiliki ketiga komponen cinta yang kuat, gairah, keintiman, dan komitmen. Nah, mungkin kamu ada masalah ini di masalah komitmen. Sehingga hubungan kamu penuh dengan resiko. Orang yang sudah berkomitmen aja punya resiko, apalagi yang nggak punya komitmen. Tapi dia memang menikmati hubungan bersama kamu karena dia membawa sebuah gairah kepada sahabat kebahagiaan. Artinya orang ini masih tertarik pada diri sahabat kebahagiaan. Terlebih lagi paling banyak dia ini adalah divanya maskulin. Pasti akan memicu adrenalinnya dia dan merasa tertantang kepada diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, dia masih cinta sama kamu kok, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 8 hati ya. Kartu 8 hati ini berkaitan dari sisi emosional. Dia memang saat ini berada di kondisi pilihan. Kartunya adalah choice, tentang sebuah pilihan. Dia memang berada di kondisi pilihan. Kalau disuruh memilih antara pasangan sahnya atau kamu, ya dia bingung nih. Ini dia balik lagi nih di energy planning dan rest from action. Dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk beristirahat, untuk melakukan actionnya di situ. Dia butuh pemikiran. Kalau misalnya dipaksakan memilih antara pasangan sahnya atau kamu, orang ini tuh bingung. Ya pasti dia akan milih ke komitmennya. Tapi dia hatinya tuh bergejolak. Dia masih punya gairah sama kamu. Jika ini adalah cintanya bersegi-segi. Tapi kalau cintanya tidak bersegi-segi, bagaimana Kevin? Ya, untuk cinta yang tidak bersegi-segi di sini mengindikasi bahwa orang ini memang ngarahinnya sama kamu sih. Dia ngarahinnya sama kamu karena kamu adalah pilihannya. Tapi orang ini butuh waktu untuk sendiri dulu. Kevin, aku didiemin sama dia tuh udah lama banget. Apakah dia sudah lupa sama aku? Ya, itu artinya kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Hidup kamu tuh bukan tentang diri dia saja kok. Jika kamu ngerasa di ghostingnya cukup lama, udah 8 bulan, bahkan lebih, ya kamu harus menyadari bahwa hidupku tuh bukan tentang diri dia. Makanya di pembacaan Kevin itu butuh kesadaran. Kesadaran apa? Ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, maka keberlimpahan akan datang untuk diri kamu. Tapi ketika kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, keberlimpahan akan susah datang sama kamu. Kenapa? Kamu aja belum berdamai dengan diri sendiri. Kamu belum berdamai dengan segala sesuatunya. Makanya kita perlu berdamai terhadap diri sendiri. Biar keberlimpahan itu akan datang kepada diri kita. Orang yang banyak rezekinya, penuh dengan cinta, kedamaian, itu adalah orang yang sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan orang yang sudah bisa mensyukuri segala sesuatunya, pasti keberlimpahan itu akan masuk. Akan masuk, sahabat kebahagiaan. Dan untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Ternyata angka 7 ini juga simbol dari angel number. Dan angka 7 itu adalah simbol dari keberuntungan. Saat kebahagiaan, keberuntungan kamu bersama diri dia. Ketika kamu ngikutin intuisi kamu, maka keberuntungannya adalah kamu bersama diri dia akan kembali lagi dan akan kembali muncul. Walaupun kartunya di sini tentang sesuatu hal yang tidak jujur pada diri dia. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dia ungkapkan kepada diri kamu karena dia nggak bisa berkata yang sejujurnya apa yang terjadi pada diri dia, apa yang terjadi pada dia, yang dia alami. Dia berbohong kepada kamu hanya untuk mengulur-ngulur waktu. Jika di sini ada pembacaan cinta bersegitiga atau cinta bersegi-segi untuk kamu, dia lagi nggak jujur sama kamu untuk mengulur waktu. Agar apa? Agar dia masih tetap bisa sama kamu. Tapi kalau misalkan bacanya bukan cinta bersegi-segi, orang ini belum bisa berkata atau bercerita sama kamu. Memang lagi butuh waktu dulu. Tapi setelah itu dia pasti akan mengungkapkan segalanya kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu 8 scope ya. Ya, 8 ini adalah siklus. Kita bertemu di dua kartu yang memiliki angka 8. Ini angka 8, 8, 7, dan 8. Angka 8 ini adalah simbol infinity atau tak terbatas. Dan di energi pembacaan Kevin di sini, orang ini pada dasarnya masih memiliki sebuah kekuatan untuk datang kepada kamu atau menemui kamu. Ya, dia memang memiliki sisi kekurangan di dalam diri dia bahwa dia tidak terlalu bisa mengungkapkan hati dan perasaannya sama kamu. Karena dia bukan tipikal orang yang mudah sekali berbicara dengan perasaan. Jadi kamu harus bisa melengkapi ini semua ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya, untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Heart. Oke, sahabat kebahagiaan, King of Heart itu adalah simbol dari cinta dan kasih, simbol perasaan. Dan perasaan itu masih ada di dalam hatinya dia. Orang ini ternyata memang masih mencintai kamu dan kamu masih ada di hatinya. Jadi nggak usah khawatir. Kartunya di sini tentang wisdom, tentang sisi kebijaksanaan. Kamu harus bijaksana terhadap diri kamu dan bijaksana terhadap diri dia. Selagi intuisi kamu berkata bahwa
ya kita masih ada perasaan emosional. Aku tahu dia masih mencintaiku dan aku tahu apa yang aku rasakan adalah cinta kepada diri dia. Maka bijaksanalah. Jangan ego. Karena kalau kamu ego, berantakan energinya di sini sahabat kebahagiaan. Untuk energi yang selanjutnya atau energi kartu terakhir adalah terakhirnya ini kartunya hati loh. Kartu hati heart ya di dalam kartomancy card di sini memang identik dengan cinta. Ini Kevin nyiptain kartu sendiri ya. Dan kartu 9 hati di sini adalah tentang kepuasannya dia. Satisfaction. Dia masih punya perasaan yang puas sama kamu. Dia pada dasarnya masih puas sama hubungan ini. Dan dia masih akan haus kasih sayang kepada diri sahabat kebahagiaan. Ketika dia diam pada kamu dalam waktu 2, 3, 4 atau berapa hari saja. Kamu nggak usah ngereok ya sahabat kebahagiaan. Tuh cukup kamu berafirmasi, kamu diam sejenak, kamu ikuti intuisi kamu. Gimana sih cara ngelatih intuisi? Itu Kevin pernah ngajarin di beberapa pembacaannya Kevin ya. Kevin lupa di tema apa gitu. Kamu bisa diam sejenak nih, sahabat kebahagiaan. Kita dengarkan intuisi kita. Kita diam sejenak, hening sejenak, kondisi perasaan kita netral. Jangan mikirin utang, jangan mikirin apa. Senetral mungkin. Kalau yang biasa meditasi itu gampang banget dapat panduan dari intuisi. Kamu diam sejenak, rasakan ketenangan, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat hidung juga. Dan kemudian nafas seperti biasa. Dan kemudian kamu fokus ke ajna kamu, atau di mata ketiga, atau di bagian dahi, atau di sekitar 2 alis ya, di tengah-tengah. Rasakan ada sebuah getaran di dahi kamu. Atau di kedua alis. Rasakan ada sebuah getaran, dan ketika itu, kamu tarik napas, tahan, dan panggil atau sebut nama dia. Misalkan namanya adalah Kevin Pongtanin. Sebut nama dia dalam hati kamu. Nanti, di dalam intuisi kamu itu akan ada bisikan atau ada suara. Suaranya itu benar-benar munculnya itu dari otak kamu. Bukan dari hati ya, dari otak kamu. Atau dari bagian ubun-ubun kamu. Nanti ada suara yang masuk di situ. Kalau misalnya kamu sebut nama Kevin Pongtanin, lalu intuisi kamu bilang, aku mencintaimu. Nah, itu jawaban dari intuisi kamu. Tapi ketika kamu bilang misalkan sebut nama dia ya, Kevin Pongtanin. Tiba-tiba suaranya bilang, lepaskan. Maka kamu harus terjemahkan dari kata lepaskan itu. Sebagai contoh, di dalam kartu Oracle itu memang ada makna dan kata-kata yang muncul di sini. Misalkan kartunya di sini adalah dua keriting. Kalimat oracle-nya adalah planning. Nah, kita terjemahkan sebagai seorang kartomancer atau membaca kartu tarot. Kita menerjemahkan dari intuisi kita menggunakan kata apa itu makna planning dan bagaimana cara menyebarkan atau membaca atau menerjemahkan dari kata planning di sini. Ini adalah pembacaan tarot atau pembacaan kartu media ramal menggunakan intuisi. Kita bisa menerjemahkan itu. Makanya ketika membaca intuisi, kita butuh kesadaran yang tinggi. Tapi kalau kita banyak ego, banyak marah, intuisi itu nggak bisa diterjemahkan sahabat kebahagiaan. Justru yang diterjemahkan adalah praduga dan prasangka. Makanya butuh kesabaran, butuh ketenangan. Itu adalah salah satu cara biar kita ngikutin panduan dari intuisi kita. Oke. Karena kartunya ini tadi muncul kartu as dan as ya. 1 dan 1. Itu maknanya atau pesan yang tersembunyi dari pembacaan kita. Dan kartu 11 atau 11 memiliki makna tentang I am intuitive. Kamu harus mengikuti panduan intuisi kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja ya untuk pembacaan kita kali ini. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang sudah muncul di pembacaan kita kali ini? Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, nangis atau gimana. Yang penting sahabat kebahagiaan ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kevin baca secara esoterik ya. Yang pertama di sini ada kartu Ace of Spades. Ini adalah semua zodiak elemen api, Leo, Aries dan juga Sagittarius. Ada kartu Two of Club atau 2 keriting. Kartu 2 keriting di sini paling kuatnya itu adalah elemen udara ya. Terkuatnya itu masuk ke energinya Libra. Lalu di sini ada kartu es keriting. Ini semua zodiak elemen udara. Elemen udara itu masuk ke energinya Gemini, Libra, dan juga yang satunya adalah Aquarius. Selanjutnya ada kartu 7 diamond. 7 diamond di sini paling kuat adalah elemen tanah. Terkuatnya itu masuk ke energinya Taurus. Taurus itu nggak pernah ketinggalan ya di pembacanya Kevin ya. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 4 hati masuk ke energinya Cancer. Ada kartu 4 keriting. 4 keriting ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Jack keriting di sini masuk ke energinya Gemini. Lalu di sini ada energinya Pisces.
Dan selanjutnya di sini kita bertemu di energinya Leo, lalu kita bertemu di energinya Sagittarius. Pisces juga muncul ya untuk elemen airnya, dan juga Pisces itu adalah peran utama di pembacaan Kevin untuk elemen udara zodiaknya. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Untuk inisial nama. Inisial nama itu bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita cek. Untuk inisial nama. Inisial nama yang pertama di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf Y untuk yellow, ada huruf A untuk alpha, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf V untuk Viera, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf W untuk woman, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya di sini ada huruf M untuk mama. Dan yang terakhir di sini ada huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya untuk tema kita hari ini ya sobat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.